Menurut saya kalau dilihat dari pidatonya Bu Mega dan pembicaraan saya lebih dari 2 jam dengan Bu Mega dan pidatonya Mas Ganjar, justru mereka itu memilih saya karena saya ini peluru tidak terkendali, bukan untuk dikendalikan. Mereka sudah tahu watak saya, Bu Mega tahu. Saya dan itu kan Bu Mega senangnya gitu, Pak Mahfud ini ngomong dong, orang lain kok ngomong, orang lain kok diem, Pak Mahfud yang ngomong, yang berani ngomong juga gitu. Itu dalam konteks itu peluru tak terkendali itu kan Gus Dur. Gus Dur kan memang suka membuat istilah-istilah yang agak bebas. Tapi menurut saya Bu Mega maupun Pak Ganjar maupun teman-teman parpol gitu yang mendukung saya memasangkan dengan Pak Ganjar, bicaranya dengan sangat baik, penuh pengertian dan paham. Betul, dan menjadikan alasan bahwa karena Pak Mahfud itu orangnya begini, tegas, berani bicara ada apa adanya, dan itu kan pidatonya Bu Mega eksplisit kan, berani, gas, Pak ini juga kan. Ya itu yang diharapkan. Itu sebabnya saya dipakai gitu. Oleh sebab itu untuk apa saya berubah? Tapi saya tahu juga situasi dan kondisi, saya tahu analisis politik. Kapan sesuatu yang sangat berbahaya dan akan menimbulkan keguncangan tuh harus dilakukan secara lebih pelan, kapan digas secara lebih cepat, itu saya punya feeling politik juga karena saya sudah lama di pemerintahan. Tapi 23 tahun lah saya di pemerintahan, tidak pernah berhenti. Ya, sejak tahun 99 saya sudah ke Jakarta dan tidak pernah pindah lagi, selalu berputar dari satu tugas ke tugas lain. Jadi saya tahu mana yang agak sensitif untuk dikatakan ke publik, mana yang bisa diselesaikan bicara berdua, tapi mana juga yang harus saya lempar agar itu dikeroyok rame-rame. Saya tahu punya feeling dan punya analisis tentang. Tapi yang jelas peluru tidak bisa dikendalikan, itu justru yang Anda inginkan, Mas Ganjar. Ketika itu untuk kepentingan bangsa dan negara, inisiatif itu kita hormati. Pak Mahfud bukan, maaf ya Pak ya, bukan politisi kemarin sore. Bukan, beliau sudah makan asam garam. Saya kira kalau meja ini sebagai satu frame, bandwidth-nya segini, Pak Mahfud akan main di dalam ini, tidak akan offside. Maka ketika kemudian alert di sini harus mendapatkan satu respon cepat, ya nggak usah langsung sama presiden. Kalau toh dengan fatsun beliau, dengan moral beliau, pasti beliau kira-kira, presiden ada sesuatu seperti ini, saya akan bertindak seperti ini, kira-kira seperti itu bahasa saya. Atau sebaliknya, Pak Mahfud saya kira yang saya minta dibantu agar itu concern dan diselesaikan. Atau barangkali Pak Mahfud ini mau kita tindak, saya mau nanti di backup untuk itu, kita siapkan Pak semuanya. Itu enak. Lagi-lagi pengalaman di eksekutif beliau, di yudikatif, sama dengan kami pernah sama-sama di legislatif dan eksekutifnya. Kita mengkoordinasikan hubungan antara wakil itu, kita praktekkan. Sama-sama menjaga perasaan, ngerti tugas fungsi mana yang mesti dilakukan, dan saya kira semua paham. Termasuk Pak Mahfud ini kan melayani sudah berapa? Dua presiden Pak ya? Ya. 2 presiden dengan periode yang bersekian kali. Nah, maksud saya, beliau pasti juga sangat tahu wakil presiden itu sampai titik mana, gitu kan? Kewenangan yang bisa diberikan dan keputusan diambil sampai titik mana, beliau pasti sudah tahu. Nggak perlu diajari. Profesor HTN, Mbak, jadi sudah paham itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD adalah sosok politisi, figur yang tak terkendalikan. Bahkan dalam cuplikan video tadi kita mendengar istilah peluru tak terkendalikan. Inilah sosok dari seorang Mahfud MD. Pribadi yang sudah banyak pengalaman, baik itu di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
seorang Mahfud MD sudah makan asam garam di sana. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita coba mempelajari lebih dalam lagi. Siapa sih sosok Profesor Mahfud MD ini yang dipilih oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bersama partai koalisinya untuk menjadi calon wakil presiden dari Bapak Ganjar Pranowo. Keunggulan, kehebatan, dan kelebihan seperti apa sehingga seorang Megawati Soekarno Putri harus jatuh hati kepada Bapak Profesor Mahfud MD ini? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Dan semoga pemirsa sekalian tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan untuk menyimak cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya senang hari ini mendengarkan penetapan Profesor Mahfud menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Dua figur ini saya kira saling mengisi ya. Karena itu ini menarik buat menjalankan dua agenda besar. Satu latar belakang politisi, satu latar belakang akademisi, juga sekaligus aktivis, sekaligus teknokrat. Saya ucapkan selamat untuk Pak Mahfud. Pak Mahfud ini memang perlu arena yang lebih besar, otoritas di dalam menjawab problem bangsa ini. Dan tentu problem bangsa ini tidak cukup diselesaikan satu tahap, dua tahap, tiga tahap, tapi juga harus dibaca dalam spektrum yang lebih luas. Pak Mahfud punya reputasi yang bagus, punya jejak yang bagus. Keberanian beliau sebagai petarung, sementara Ganjar sebagai juga mantan kepala daerah yang cukup visioner dalam membaca perubahan, tantangan. Semoga ini akan bisa menjadi bagian dari jawaban untuk leadership membawa Indonesia yang lebih baik. Siapapun itu punya tanggung jawab yang besar, tapi saya yakin Profesor Mahfud yang dengan reputasi, dengan jalan cerita panjang yang selalu menggebrak, harapan kami ini akan bisa tembus di dalam membawa Indonesia yang lebih maju. Duet Ganjar Mahfud ini adalah duet yang menurut saya adalah istimewa, dan semoga ini akan bisa memberi makna buat bangsa Indonesia. Selamat berjuang Pak Mahfud, tetaplah berani dan tetaplah menjaga amanah, dan tetaplah rendah hati sebagai pejuang, pemimpin, sekaligus tokoh bangsa. Terima kasih. GMPI, Ganjar Mahfud Pilihan Indonesia. Walaupun hati teriris, itu bakal kuat itu dari Gus Romi. Hati teriris tapi muka harus tersenyum. Insya Allah rezeki tidak akan sesuai dengan. Anda masih akan berani bicara selugas ketika Anda Menko Polhukam, ketika sekarang Anda calon wakil presiden, Pak? Mungkin lebih lugas lagi. Lebih lugas? Kan sudah calon wakil presiden. Kalau begitu saya tanya Pak, putusan MK kemarin memberikan pengecualian. Tidak apa-apa, tidak berusia 40 tahun, asal punya pengalaman menjadi kepala daerah. Kan sebelum putusan diucapkan saya sudah berkali-kali bicara di berbagai tempat. MK secara teoritis tidak boleh memutus itu. Karena MK itu negative legislature. Ya. Tapi begitu itu diputus, ada juga dalilnya bahwa setiap putusan MK Anda suka atau tidak suka, itu mengikat.
Final. Pertanyaan saya, Anda suka? Tidak suka. Dan Anda suka atau tidak? Saya tidak suka karena sebelumnya saya sudah bilang itu tidak benar. Menurut Anda Ketua MK Anwar Usman melanggar etika ketika dan ada konflik of interest karena menjadi paman dari Gibran Rakabuming Raka yang secara tidak langsung ataupun secara langsung Itu mungkin akan ada diuntungkan? dalilnya. Tidak boleh orang punya hubungan keluarga itu mengadili. Dalilnya itu nemo iudex in causa sua. Tidak boleh orang mengadili hal-hal yang ada kaitan kekeluargaan, kaitan dengan kepentingan diri sendiri. Tapi Tidak tahu itu boleh. terjadi, Pak. Kalau saya katakan MK salah, tetapi MK dalam memutus tuh kalau mau ditindak itu bukan tindak pidana loh. Sedang dilakukan adalah melaporkan ke Dewan Etik. Iya, Dewan Etik. Pelanggaran terhadap ini hanya bisa diprotes melalui sanksi sosial. Ya, kepercayaan publik kepadanya runtuh. Tapi kalau secara hukum tidak ada yang bisa melarang begitu. Ya cuma tahu malu apa tidak, pantas apa tidak, kan begitu. Pak Mahfud, yang jelas kan sebetulnya nama Anda itu masuk radar bukan hanya untuk cawapresnya Mas Ganjar, Ya. tapi sempat masuk radar cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Iya. Dan Anies juga pernah. pernah masuk radar cawapresnya Mas Anies. Saya sudah dihubungi oleh mereka waktu itu. Bahkan ketua parpol yang menghubungi saya, Pak Saihu kan, dia bilang, Pak Mahfud, kami menjajaki kalau cari orang nih, kami kan nanti punya hak untuk mengusulkan nama. Mau enggak Pak Mahfud dipasangkan dengan Pak Anies? Saya langsung bilang enggak, bukan saya enggak ada masalah dengan Anies. Partai Anda nanti pecah, saya bilang, karena kalau Anda bawa saya ke sana nanti setelah satu Partai Demokrat bisa lari dari tempat Anda, lalu yang dituduh saya memecah belah. Padahal tugas saya itu menjaga. Oke, jadi Anda menjawab tegas tidak pada tawaran itu. Ya pada tawaran itu, tapi bukan kepada Anies, melainkan kepada Pak Saihu, ketua PKS yang waktu itu datang ke tempat saya beramai-ramai. Kalau dengan Pak Prabowo atau minimal dari kubu Pak Prabowo yang menawarkan ke Anda, apakah juga tegas dijawab tidak? Karena tanpa bermaksud mengadu domba, tapi pertanyaannya adalah apakah ini karena yang pertama nawarin Mas Ganjar dan sebetulnya Pak Mahfud oke saja juga dengan Pak Prabowo kalau saja tawaran itu datang, Pak? Datang tawarannya Pak Prabowo, tetapi tidak langsung. Jadi hari raya dia ke tempat saya. Sebelumnya juga pernah bilang di istana salaman, Pak Mahfud, ini mau pilpres, kita dulu pernah sama-sama ya, kita nanti bisa menjemput takdir kiranya gitu, salaman sebentar. Iya Pak gitu. Habis itu dia ke rumah juga dengan saya, ketemu saya sendiri di rumah. Yang temanya hari raya. Pak Prabowo gimana Pak Prabowo, dengan siapa? Saya mau dengan NU gitu, tapi bukan dengan PKB gitu. Saya mau koalisi dengan PKB tapi wapres NU, tapi bukan dengan Caimin. Siapa? Ya nomor 1 Khofifah, nomor 2 Pak Mahfud gitu. Tapi NU-nya, PKB-nya kita pakai sebagai koalisinya. Itu yang waktu itu kepada saya. Ya simulasikan aja Pak, saya bilang gitu waktu itu. Jadi pernah juga, tetapi saya tidak pernah bilang iya juga. Artinya simulasikan, karena saya tahu. Jadi pertanyaan saya Pak Mahfud, kalau misalnya diajak Pak Prabowo pun sebetulnya Anda mau. Jadi apa bedanya Ganjar dengan Prabowo? Beda. Bedanya? Kalau bertiga begini kan, kita ingin satu. Saya minta maaf ya. Ini soal citra politik aja, soal citra politik, bukan soal benar atau salah. Misalnya kalau saya dengan Anies, kenapa waktu itu saya menolak? Mungkin citra penggunaan politik identitas itu belum banyak hilang gitu ya, sehingga agak tidak mudah menjelaskannya gitu kan, bagi saya mungkin tidak benar, tapi itu kan citra yang ada di publik. Pak Prabowo juga menurut saya sudah terlalu senior gitu ya, sehingga meskipun saya tidak pernah bilang iya dan bilang tidak kepada Pak Prabowo, tapi rasanya kalau saya lihat dari tim suksesnya, orientasinya bukan ke orang seperti saya. Itu bukan orang seperti saya. Memang Anda seperti apa, Bang? Hah? Anda itu seperti apa? Itu saya disebutkan oleh Bu Mega kemarin. Iya kan? Kenapa Bu Mega milih pembela saya? wong cilik? Ya kayak gitu, dan ya lurus-lurus saja lah gitu. Artinya enggak
Iya, belak-belakan gitu. Saya kira sama yang dikatakan Pak Ganjar tentang saya kan selalu itu. Dan saya merasa bisa saling melengkapi dengan Pak Ganjar. Karena saya tidak punya benturan emosional, psikologis dengan Pak Ganjar. Saya berpikir, saya dengan Pak Ganjar itu ya cocok-cocok saja ya. Artinya begini, misalnya Pak Ganjar jadi presiden, ada satu masalah, saya kerjakan, pasti dia tidak akan komplain. Itu kira-kira udah benar gitu. Seumpama Pak Ganjar ngerjakan sesuatu, dia minta bantu, minta dukung, pasti tidak ada masalah. Tidak akan ada saling menyembunyikan, wah saya dukung ini, saya dukung ini, untuk apa sih? Oke. Kalau saya sama aja, ini kan untuk negara. Perasaan saya begitu dengan Mas Ganjar. Kenapa? Saya kan udah lama kenal beliau. Sejak dulu di DPR. Beliau gubernur, saya sering makan di kantornya, beliau pernah makan ke rumah saya. Diskusinya sama, diskusi tentang bagaimana meluruskan reformasi untuk masa depan Indonesia. Itu sungguhan, udah lama. 2004 kami sudah satu kantor dulu. Salam waras. Pilpres kali ini akan lebih seru dibanding tahun 2014 dan 2019. Kenapa? Ini ada intrik dendam di antara kedua calon presiden. Ya, kita sebut aja namanya lah. Sebetulnya Pak Mahfud itu tahun 2019 harusnya sudah menjabat sebagai wakil presiden. Karena diganjal oleh Muhaimin. Ya, dengan alasan yang diciptakan oleh Muhaimin itu sendiri. Tapi saya melihatnya sebetulnya ini adalah intrik dari Muhaimin. Kenapa? Karena Muhaimin menganggap Mahfud MD ini adalah orang dekatnya Gus Dur. Ya, Pak Mahfud ini memang dikenal setelah dekat dengan Gus Dur. Dan sebaliknya, Muhaimin merampas PKB itu dari tangan Gus Dur. Ini ada dua pengkhianat nih. Mereka berkoalisi menjadi capres dan cawapres. Sekarang kita tinggal tunggu hasil putusan nanti, siapa yang menjadi pemenang, siapa yang memegang. Peribahasa, semua akan indah pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat Pak Mahfud ini adalah sosok yang sederhana, tapi karena berpikir juga simple, tapi ini punya landasan semua, maka ini menjadi satu kekuatan. Dari mana sumber kesederhanaan yang membentuk watak Pak Mahfud sampai sekarang? Gini, banyak orang berkata kepada saya, Pak, Bapak ini kok sederhana sekali, rumahnya begini, mobilnya hanya kayak itu. Saya bilang, saya ini sudah merasa kaya sekali deh. Kayak saya ini merasa sangat kaya, apapun bisa saya peroleh keperluan sehari-hari. Anak saya sudah selesai sekolah semua gitu. Jadi saya tidak merasa miskin juga. Saya merasa sudah sangat kaya dengan keadaan seperti sekarang. Meskipun kata orang ini menteri paling kaya, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau Bapak tanya sumbernya, kenapa saya bersikap seperti itu? Dulu Pak, saya di pesantren sejak kecil, umur 7 Di tahun. Madura atau di Madura? Madura ya? Nah, saya ini kebetulan menjadi seperti santri kesayangan karena masih kecil. Setiap hari itu diajak makan ke tempat makan kiai. Yang lain santri di luar, saya makan kiai gitu. Itu setiap makan saya disuruh, ayo makan lagi. Sudah kiai, makan lagi gitu. Sudah itu saya udah dapat. Nah, Put, kamu besok kalau sudah besar jangan tamak, karena kebutuhanmu cuma segitu. Kamu dipaksa makan lagi juga enggak akan makan. Itu aja. Lalu yang kedua, jangan makan kalau itu tidak halal. Maka saya sangat anti korupsi. Ingat kiai saya itu. Yang kedua, ya saya untuk apa? Orang punya uang banyak, dihitung rumahnya di situ, rekeningnya 200, apa gimana ngingatnya? Kalau saya dikit aja. Kan pernah ditanya, Pak Mahfud kapan masuk NU? Saya tidak pernah masuk NU, karena saya sejak dulu sudah NU. Ngapain masuk lagi? Sejak bayi. Sejak lahir? Sejak sebelum lahir malah. Sebelum lahir? Sehingga orang kalau bilang saya tidak NU, loh, saya sejak sebelum lahir sudah NU. Ayah saya ditahan juga karena NU. Saya di sekolah-sekolah NU. Dan saya bisa baca kitab-kitab yang diajarkan oleh NU. Saya di pesantren NU. Gitu. Sehingga bagi saya tidak sulit. Ada orang, Pak Mahfud itu kan NU kultural, tidak kultural juga.
Kultural sangat iya, tapi struktural juga karena saya menjadi ketua Dewan Pertimbangan ISNU. Di Jogja saya pernah menjadi juga pengurus Ansor NU. Cuma karena politik lalu ada orang bilang kok NU baru, enggak juga. Sebelum lahir saya sudah NU dan saya bukan NU naturalisasi. Prof kan menggunakan baju warna hijau ya, Prof ya? Ya. Apakah itu memang ada kaitannya mungkin sudah mungkin minta izin atau sowan ke Kiai NU atau ke keluarga Gus Dur misalnya, makanya pakai baju hijau itu, gitu? Itu dari guruan saya dengan Bu Mega aja. Kenapa, Prof? Besok katanya waktu pengumuman katanya pakai baju merah putih ya gitu. Terus saya berguru, Bu, itu seperti bendera. Kok gini aja pakai bajunya bebas. Saya mau pakai baju hijau. Saya ini kan di belakang saya ini Islam, Ibu nasionalis gitu. Yang Ibu suruh merah semua, yang saya pakai hijau aja, yang lain yang punya ini gitu. Oh iya kata Ibu. Tapi saya pakai hijau dengan batik, bukan bukan kaligrafi, hijau dengan batik. Itu hijau tuh biasanya disimbolkan sebagai warna Islam. Batik itu Nusantara, jadi saya Islam Nusantara. Saya dengan Muhammadiyah sangat dekat. Ya. ICMI, saya adalah ketua anggota Dewan Pertimbangan ICMI sekarang ini. Saya pernah menjadi ketua presidium Majelis Nasional Kahmi. Ada semua di situ, di hijau itu. Di hijau itu ada semua, sehingga saya memang ya memilih baju itu. Tapi kalau waktu pendaftaran ya pakai baju putih. Dari 2 nama cawapres yang sudah resmi ya dideklarasikan, memang belum didaftarkan. Itu kan dua-duanya NU nih, Prof. Prof Mahfud dan yang sudah dideklarasikan terlebih dahulu kan Caimin gitu. Nanti kira-kira seperti apa, Prof? Dalam tanda kutip perebutan untuk menarik hati para NU? Kampanye aja. Itu kan biasa kontestasi begitu. Saya dorong Caimin kampanye, saya juga akan kampanye, nanti siapa yang lebih mendapat dukungan itu nanti kan di TPS ya. Jadi bagi saya ya siapa aja silahkan gitu. Dari baca wapres itu juga diharapkan kontribusi isi tasnya juga nih, Prof. Jadi selain elektabilitas, isi tas, ya kan? Logistik gitulah, Prof, kira-kira. Mungkin Anda tidak percaya. Tapi saya jujur, saya tidak keluar sepeser pun uang dan tidak diminta untuk mengeluarkan uang sepeser pun. Itu menjadi alasan saya. Kenapa dulu ketika orang menyebut saya sebagai calon, saya selalu bilang tidak. Kenapa? Karena di pemahaman umum termasuk saya, nggak punya uang, ya nggak usah calon. Sebab itu saya bilang tidak selalu. Sampai akhirnya 4 atau 5 hari lalu itu dipastikan, mereka semua bilang nggak perlu keluar uang Pak Mahfud. Negara butuh si Pak, iya semualah pimpinan partai itu. Itu bagi saya sebuah surprise juga. Oh iya ya, ternyata saya bisa begini ya. Orang lain tuh kalau mau calon lalu mau pikir ininya sekian ratus M, ininya sekian ratus, tidak cukup, nggak berani. Sama Pak Usu, Pak Haritano itu mengatakan, Bapak ini kerjaan, Bapak ini. Kalau Bapak perlu dana, kami dukung. Bilang ke kami. Keren ya, Bapak Profesor Mahfud MD. Peluru tak terkendalikan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Jujur, saya secara pribadi sebenarnya orang yang selama ini selalu mengagumi dengan sosok yang satu ini. Sosok yang berani, sosok yang lugas, sosok yang sederhana, sosok yang berintegritas, dan sosok yang boleh kita jadikan sebagai suri teladan ketika bicara soal hukum, soal tata negara, soal kebangsaan. Semuanya komplit ada di beliau ini. Bapak Profesor Dr. Mahfud MD adalah sosok yang hebat, sosok yang baik. Dan ketika beliau ini dipilih oleh Megawati Soekarno Putri
untuk mendampingi Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden tentu adalah sebuah pilihan yang sangat dan amat tepat. Beliau memang layak untuk mendapatkan itu. Ketika beliau mengatakan bahwa saya menjadi calon wakil presiden tidak mengeluarkan sepersen pun, saya rasa itu layak, beliau harus terima. Karena kehebatan yang dimiliki oleh beliau, ilmu yang dimiliki oleh beliau, tidak bisa kita bayar atau kita sogok dengan duit. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Susah kita menemukan sosok manusia, sosok pribadi seperti Bapak Profesor Mahfud MD ini. Saya berharap bahwa para pendukung Ganjar di mana saja kalian berada, mari taruhlah rasa hormat, taruhlah rasa respect, penghargaan kepada beliau ini, karena beliau ini adalah orang baik. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada banyak hal ya yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Pembicaraan yang disampaikan oleh Bapak Profesor Mahfud MD ini sungguh dan sangat berisi. Ketika kita duduk untuk mendengarkan penyampaian disampaikan oleh Bapak Profesor Mahfud MD ini, berjam-jam pun tidak pernah mengenal rasa capek. Tidak pernah lelah. Karena apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah ilmu yang sangat dalam. Dan tidak semua orang, tidak semua pribadi bisa sama seperti Bapak Profesor Mahfud MD ini. Di mata saya, ketika berbicara soal Bapak Profesor Mahfud MD, pribadi yang mungkin berimbang untuk menyaingi beliau ini adalah Bapak Yusril Iza Mahendra. Itu keren. Orang yang menguasai ilmu tata negara sama seperti Bapak Profesor Mahfud MD ini. Orang-orang seperti mereka, seperti Bapak Profesor Mahfud MD dan juga Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra ini adalah orang-orang yang ilmu hukumnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Ilmu tata negaranya pun sama. Karena mereka sudah makan garam dengan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu kita generasi muda, kaum milenial, Gen Z, mari kita belajar banyak dari mereka. Hal-hal yang disampaikan oleh mereka itu adalah hal-hal yang sangat berguna untuk kita pelajari sebagai bekal hidup kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Terus terang, negara ini butuh pemimpin seperti mereka ini. Seorang Mahfud MD adalah sosok politisi senior yang sangat dan amat bersih. Tidak pernah ada kasus, tidak pernah ada korupsi. Tidak seperti politisi-politisi muda lainnya yang belum apa-apa sudah terjerat kasus korupsi, kasus sana sini dan lain sebagainya. Tetapi kalau seorang Profesor Mahfud MD, saya sebagai rakyat jelata patut memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada beliau ini. Beliau ini adalah panutan yang harus kita jadikan sebagai contoh. Pribadi yang merakyat, pribadi yang humble, pribadi yang apa adanya. Semoga saja di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ketika suatu hari nanti beliau menang
untuk menjadi pemimpin di bangsa ini, hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD ini bisa segera dilaksanakan. Gerak cepat untuk maju. Itulah Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Harapan saya sebagai rakyat jelata, jika kalian terpilih sebagai orang nomor 1 di bangsa ini, tindak tegas semua pelaku koruptor, berantas semuanya, karena itu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia saat ini. Manusia-manusia jahanam, manusia-manusia pencuri uang rakyat, manusia-manusia pengkhianat, manusia-manusia laknat harus dilibas, harus ditindak tegas. Karena hanya dengan cara itu Indonesia ini bisa makmur, Indonesia ini bisa adil, bisa sejahtera. Saudara, dari lubuk hati yang paling dalam, saya meminta dukungan dari pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita bergandeng tangan menyuarakan Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Mahfud MD. Sharekanlah video saya atau bagikanlah video saya di link media sosial kalian agar semakin banyak keluarga kita, sahabat, kenalan, saudara dan saudari kita yang mengetahuinya tentang siapa itu Bapak Profesor Mahfud MD dan juga siapa itu Bapak Ganjar Pranowo. Mereka adalah orang baik, mereka adalah orang yang berintegritas, dan mereka adalah orang yang harus kita perjuangkan untuk menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Tetaplah berjuang untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD.